Lutung Kasarung. Cerita rakyat Jawa Barat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, manis, dan suka menolong. Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sedangkan Purbararang berperangai sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertata dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun takhta. Telah dipikirkan bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbararang, walaupun Purbararang adalah anak sulungnya. Prabu Tapagung khawatir jika Purbararang menjadi raja, maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu, dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya raja, Prabu Tapagung menyerahkan takhtanya kepada Purbasari. Purbararang sangat marah luar biasa mendapati takhta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya, bukan kepada dirinya. Maka, berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang menghubungi Indrajaya tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boreh atau zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbararang. Nenek sihir itu berkata, "Semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh tubuh dari Purbasari." Purbararang segera melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Boreh itu disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan, agar penyakitnya itu tidak menular, kata Purbararang. Purbararang kemudian mengambil tata kerajaan Pasir Batang. Dia memerintahkan Uak Batara yang merupakan penasihat istana untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Selama menghabiskan waktu di hutan, Purbasari berteman dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Purbasari tidak merasa kesepian, karena ia memiliki banyak teman dari hewan-hewan yang tinggal di sana. Salah satunya adalah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya, membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Dia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Kelembutan hati, kebaikan, dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta.
semakin lama mereka tidak dapat dipisahkan lagi. Suatu malam Lutung Kasarung bersemedi. Setelah itu muncul air yang membentuk sebuah telaga. Telaga tersebut airnya jernih dan wangi. Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Seketika, tubuhnya berubah seperti semula bak seorang putri yang cantik. Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut menjadi terperangah, tidak menyangka orang yang selama ini disayangi ternyata wanita yang sangat cantik mempesona. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, malah bisa dikatakan semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar Purbararang. Purbararang lantas mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Betapa kagetnya dia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik rupawan. Purbasari terlihat semakin mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbararang khawatir telah kembalinya kecantikan adiknya Purbasari bisa mengancam takhta yang saat ini dikuasainya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut, katanya. Jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal algojo kerajaan. Untuk menghindari hal demikian, mereka pun bergegas ke Pasir Batang untuk memulai tantangan yang dibuat Purbararang. Tantangan pertama ternyata dimenangkan oleh Purbasari. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tanggung-tanggung, tantangan ini diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat, Purbararang berkata, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, takhta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun, jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan." Purbasari paham dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun, cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung. "Aku mencintaimu. Dan ini engkau menjadi suami," ucapnya kepada Lutung Kasarung. Air mata berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung membalas genggaman tangan Purbasari, kemudian mengusap air mata di pipi putri cantik jelita itu. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Monyet hitam itu tunanganmu?" "Iya," jawab Purbasari lantang dan mantap. Sebelum Purbararang memerintahkan Algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat komat kamit. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tidak dalam waktu yang lama, asap tebal menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajah jelek menghilang seiring berlalunya asap pekat. Sosok Lutung Kasarung berganti dengan sosok Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah. Terperanjatlah semua yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Betapa tampannya Pangeran Guruminda, bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya, tunangan dari Purbararang.
Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan mau tidak mau mengakui kekalahannya. Tidak ada lagi yang dapat diperbuatnya selain menyerahkan takhta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya tunangannya. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertakhta sebagai ratu. Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru. Dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka, Purbasari, menikah dengan Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup berbahagia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga pesan yang ingin disampaikan dalam buku cerita ini dapat tersalurkan kepada para pendengar.